Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh. Katakan, nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami memujimu pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, katakan, dan nafasku, dan nafasku menyembah Yesus.
selalu katakan ku mau menyembahmu, menyembahmu, katakan ku selalu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Terima semua segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan, ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Katakan ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima. Katakan semua ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Tuhan Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami boleh datang memuji memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Terimalah pujian yang keluar dari hati kami. Ya Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan ketika hati-Mu disenangkan, Kau membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas hidup kami. Berkati song leader singers, para pemain musik, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, terutama MIT yang sudah berjerih lelah. Hamba-Mu yang menyiapkan firman, kami semua yang menerima firman dimanapun kami berada. Berkatilah kami. Berbicaralah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan menjaga kita. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, ya, mungkin kita melakukan kesalahan, kita jatuh, kita terpuruk misalnya. Ya, kita bersyukur Tuhan itu jadi pembela kita yang luar biasa. Beberapa waktu ini saya mengurus tanah di Papua, saudara. Salah satu surat tanah itu yang punya itu sudah meninggal, sehingga untuk mengurusnya kita mesti naik pengadilan. Ya, memang biayanya cukup besar. Awalnya saya pikir mudah, saya bayar untuk penetapan, ternyata harus gugatan. Ya, biayanya sangat besar. Jadi kami berserah kepada Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan pasti membela saya. Ada juga 2 surat tanah saya disomasi, ya, saya disomasi. Dan kalau saya tidak menjawab somasi, saya akan dinaikkan pengadilan, ya. Tuduhannya perdata dan pidana penyerobotan tanah, ya. Tapi kembali lagi, saya datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu pembela saya yang luar biasa baik, ya, pembela yang setia. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran ini, saudara. Bahwa Yesus Tuhan kita adalah pembela kita yang setia. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela kita, ya. Luar biasa, ayat emas kita berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, sering kita digugat ya, ya digugat, kita dituduh misalnya saudara, ya kita diserang. Ya, dan kalau kita melihat hidup kita, banyak kali kita mengalami peperangan dalam hidup ya. Ya, mulai dari mungkin kita sering perang mulut misalnya, perang ide, ya. Di dalam pekerjaan ya, sepertinya ada persaingan-persaingan. Bahkan tidak mustahil kita dijatuhkan, saudara. Ya. Kalau kita lihat di dunia ini, perang sungguh terjadi. Saudara, di Papua ini, di atas gunung itu sedang terjadi perang. Saudara. Ya. Minggu lalu itu ada kerusuhan, bentrok, saudara. Ya. Salah satu katanya pengacara kami itu motornya dihancurkan. Ya. Ada perang, saudara. Ada bentrokan. Bahkan secara rohani kita juga mengalami peperangan rohani. Kita kadang dituduh oleh iblis. Kita diserang, kita ketakutan. Masalah-masalah datang bertubi-tubi. Ya. Lalu kita dituduh, nah ini loh tuduhan. Ya. Kadang-kadang iblis berkata, kamu itu sendiri enggak layak. Kamu orang berdosa. Ya. Kita dituduh, kita diserang. Kesalahan kita diserang. Kata-kata orang merendahkan kita, ya, menghina kita, menjatuhkan kita. Saudara, kita bersyukur bahwa kita memiliki seorang pembela yang setia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34 itu ada nats Yunaninya, dilewati saja bisa dilihat. Nah, secara terjemahan lurus dari kalimat itu ialah, saudara, ya begini, siapakah yang akan menggugat? Menggugat dalam suatu sidang, suatu persidangan. Ya, ya. Kata yang dipakai itu dalam suatu persidangan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang sedang, nah itu ada kata sedang yang tidak diterjemahkan dalam Alkitab kita. Allah yang sedang membenarkan. Ya, ya, to justify, pronounce righteous. Allah yang sedang mengumumkan bahwa kita ini benar. Allah yang sedang membenarkan kita, gitu Sir. Ya. Jadi kita melihat bahwa tidak henti-hentinya, terus berjalan, terus berlangsung. Proses pembenaran Tuhan atas hidup kita. Bukan cuma dia memberi kita kuasa menjadi anak Allah. Tapi dia terus sedang membenarkan kita. Lalu dikatakan, siapakah yang akan mengutuk, to condemn? Siapa yang akan mengutuk kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga sedang ada di sebelah kanan Allah. Ya. Tuhan Yesus saja loh yang rela mati buat kita. Artinya mustahil, tidak mungkin dia mengutuk kita. Ya. Karena dia mati buat kita. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Dan sekarang ya, pembela kita itu dia juru selamat kita. Dia yang membela kita dengan nyawanya. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan yang juga sekarang ini dia sedang membela atau menjadi perantara bagi kita. Ya. Nah, kita belajar saudara dari ayat-ayat ini, kita belajar sekarang saudara Yesus sedang membela kita di hadapan Allah. Ya. Artinya apa? Dia sedang menjadi pemohon, perantara. Dia berbicara kepada Allah atas nama kita. Ya. Dia memohon kepada Allah, dia membela kita. Iblis saudara seringkali itu mendakwa kita di hadapan Tuhan. Ya. Bahwa kita orang berdosa, kita tidak layak. Lihat hidup kita ya, gagal ya. Enggak ada hebatnya, orang kecil, orang hina. Tetapi kita bersyukur Yesus selalu sedang membela kita di hadapan Tuhan. Saudara, kata entukanei, ya, entukanei membela kita, memohon kepada Tuhan.
ya, atas on behalf of us, huper hemon. Ya, kata itu artinya bertemu mendekati seseorang dengan satu petisi, suatu permohonan, suatu proposal, permohonan. Ya, Yesus ada di hadapan Tuhan dengan satu permohonan untuk kita. Luar biasa saudara. Nah, saudara, apa arti menjadi pengantara atau perantara? Saudara, saya belajar perantara itu adalah orang atau entitas yang berfungsi sebagai penengah dalam suatu situasi. Ini bisa dalam konteks perundingan, perbantahan atau perselisihan. Ya, contoh penggunaannya misalnya seorang mediator yang membantu dua pihak mencapai kesepakatan adalah perantara. Dalam transaksi jual beli, seorang perantara bisa menjadi pialang atau calo yang menghubungkan penjual dan pembeli. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengantara juga diartikan sebagai perantara. Yesus menjadi pengantara kita. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia menyampaikan satu permohonan, ya, kepada Allah mewakili kita. Luar biasa. Saudara, Yesus membela orang percaya di hadapan Allah. Roma 3:34. Saudara, saya mencatat di sini Yesus layak menjadi pembela orang percaya. Ya, Yesus layak menjadi pembela kita. Alasannya apa? Nah, alasan yang pertama saudara, karena Yesus telah mati bagi orang percaya. Ya, Yesus menyerahkan hidupnya bagi orang percaya. Sebab itu dia layak saudara menjadi perantara buat kita. Yesus yang tanpa dosa, Yesus yang adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Yesus yang hidup kudus dan suci selama di dunia, darahnya tak bercacat, tak bercela, tetapi dia rela menjadi dosa, dia rela menjadi kutuk, menanggung semua dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Tidak ada saudara orang yang mau mati buat kita. Buat orang berdosa apalagi tidak ada. Mungkin buat orang baik ada orang mau mati. Orang itu baik sama saya, sudah tolong saya. Ya. Tapi saudara, apakah ada orang mau mati untuk orang benar? Ya. Terlebih lagi ada nggak orang mau mati buat orang berdosa? Kita akan berkata itu kematian yang sia-sia. Tapi saudara, Yesus yang benar itu, Yesus yang suci, maha benar. Darahnya tak bercacat, tak bercela. Rela mati di kayu salib buat kita orang berdosa. Ya. Sebab itu dia layak saudara jadi pembela kita. Bukan cuma itu saudara. Dia dikubur. Tetapi yang luar biasa karena dia Allah. Dia bangkit, dia hidup. Maut tidak bisa tahan dia. Dunia alam maut, dunia kematian tidak bisa tahan dia. Kenapa? Karena dia adalah hidup itu sendiri. Kita ingat dalam Yohanes 1, di dalam dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi mengapa Yesus mati? Dia mati untuk tebus dosa kita. Sebab murka Allah atas dosa itu harus dibayarkan. Dan kematian Yesus memuaskan murka Allah yang bernyala-nyala itu. Tetapi yang luar biasa, Yesus bangkit, Yesus hidup saudara. Dan dikatakan Yesus naik ke surga. Dan sekarang menurut Paulus dia sedang duduk, ya, dia sedang duduk di sebelah kanan Allah. Dia dikembalikan kepada kemuliaannya, prainkarnasi. Ya, dia kembali ke surga. Tetapi saudara, dia tidak nganggur di sana. Dia sedang menjadi pembela buat kita. Ya, dari Roma 8 kita belajar beberapa hal yang indah saudara. Sekarang Yesus sedang membela kita. Ya, mari kita lihat Ibrani 7 ayat 25. Dituliskan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Perhatikan, Yesus senantiasa menjadi pengantara orang percaya dengan Allah. Senantiasa. Saya
Kemarin proses pengadilan, saudara, katanya penetapan saya bayar 15 juta. Belum diproses, ketemu hakim bilang, ini nggak bisa penetapan Bu, ini mesti gugatan. Saya udah lemes, saudara. Ya. Lalu besoknya pengacara telepon, Bulani, ini untuk biayanya saja, ya. Dia bilang, pengacara minta 30 juta, biaya sidang sekitar 27,5, tambah nanti sidang di tempat sekian juta gitu. Saya hitung ini 70-80 juta. Wah, dengan yang saya sudah keluar 15, kok harganya jadi lebih mahal daripada harga tanah. Ya. Lalu saya telepon pengacara, saya bilang, minta maaf Pak, saya enggak lanjutkan aja deh, biarin deh. Ya, biarkan deh. Saya enggak mampu bayar. Saudara, di dunia ini banyak pembela, pengacara misalnya, itu pembela. Tapi kalau kita enggak punya uang bayar pembela, enggak ada yang bela kita. Ya. Memang pengacara saya selalu berdoa saudara bahwa dia orang yang baik. Ya, saya berdoa dia orang yang baik. Dan saya juga menyadari ya, pengacara itu kan hidupnya dari klien. Saya sadar itu. Tapi jujur saya juga gak mampu. Sebaiknya pengacara itu terbatas, dia juga butuh makan, dia punya istri dan anak. Ya. Saudara, pembela pengacara di dunia ini terbatas. Mungkin kita bersyukur kita punya suami yang baik, punya istri yang selalu bela kita, punya orang tua yang bela kita. Tapi pembelaan mereka pun terbatas. Kadang kita berpikir kalau ada masalah, ada saksi-saksi, kamu saksi ya, bela saya ya. Tapi ketika naik di pengadilan, kan di Papua belakangan ini kan waktu pemilihan pilgub kan begitu. Ya. Biarpun ada saksi, pembela, hakim bisa bertindak tidak adil. Di banyak tempat kita lihat itu. Di seluruh penjuru dunia cerita yang sama terjadi. Siapa yang punya uang, punya jabatan, punya kuasa, punya power, dia yang menang. Di mana letak kebenaran? Kalau orang benar saja, ya, bisa diputar balik jadi tidak benar. Apalagi kita orang berdosa. Tapi kita bersyukur ada Yesus yang senantiasa menjadi pengantara orang percaya di hadapan Allah. Dia pembela kita yang setia sekalipun kita orang berdosa. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita banyak kekurangan, kita buat kesalahan, kita jatuh dalam dosa, kita gagal. Yesus setia membela kita. Kok bisa? Kan pertanyaan gitu, kok bisa? Saya mau katakan saudara, kasih Yesus itu menjadi jaminannya. Kasih yang sempurna, kasih agape, kasih Allah dalam hidup kita. Itu jaminannya buat kita. Di dalam ayat 35 dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, perhatikan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, Yesus, yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Yesus itu jaminannya. Dan kita tahu kasih Yesus itu kasih yang kekal. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu terbukti, bukan omdo.
bukan janji-janji. Kasih Yesus terbukti. Kasih Yesus itu berkuasa. Powerful. Nah itu. Pakai coro Inggris dikit ya. Jesus love is very powerful. Waduh. Kasih Yesus itu berkuasa. Mungkin ada manusia yang mengasihi kita tapi dia terbatas, aduh kasihan. Dia jatuh dari lantai 2 aja kakinya patah. Tapi kasih Yesus itu luar biasa tidak terbatas. Kasih Yesus itu berkuasa. Kasih Yesus itu kekal. Itu jaminannya buat kita. Kita memiliki seorang pembela, pengacara di surga. Yang kasihnya terbukti buat kita. Wah luar biasa. Saya sungguh kagum dengan pribadi Yesus. Dan saya sungguh merindukan bertemu dengan dia. Saya tahu dia sungguh pribadi yang sangat mengasihi saya. Saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara apa malam hari ini. Ya. Mungkin ada yang menyerang engkau, ya, menghina engkau, ya. Kau rasa terancam, rasa takut. Ada Yesus yang kasihnya kekal. Dia pembela kita yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, dia penolong kita. Dia senantiasa terus-menerus di hadapan Tuhan. Mengajukan petisi buat kita. Kenapa dia lakukan itu? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan kasih itu terbukti yang dia nyatakan buat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa indah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib buat kami orang berdosa. Terima kasih bahwa Engkau bangkit, Engkau hidup. Engkau naik ke surga dan sediakan tempat buat kami orang percaya. Dan tidak lama lagi Engkau akan datang menjemput kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, selama kami ada di dunia Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, menghibur kami. Dan kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami lebih daripada orang-orang yang menang dan tidak ada apapun di dunia yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa motivasi terbesar Allah datang ke dunia adalah karena so great thy love for us. Terima kasih cintamu yang luar biasa besar buat hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, katakan mencintai, cintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyatakan sampai akhir hayat, mengasihimu selalu. Nyatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, katakan mencintai, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari yang mengasihi Tuhan berseru di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Katakan ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, amin.